Saya singkat ya, singkatannya IYK. Yang terhormat Kasih Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang kami hormati Ketua Pokja Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang kami hormati penyuluh PNS dan penyuluh non PNS Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berkah dan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di Aula Pemkot ini dalam rangka silaturahmi Kasih Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dengan penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, belum saya serahkan kepada Kasih Dinas Islam. Saya perkenalkan terlebih dahulu Kasih Dinas Islam kita yang baru, Bapak Haji Samsul Bahri SAG MSI. Beliau dilantik menjadi Kasih Dinas Islam pada tanggal 18 April tahun 2023. Sebelumnya beliau Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. 10 orang penyuluh agama Islam PNS dan 78 orang penyuluh agama Islam non PNS, yang terdiri dari setiap kecamatan ada 13 orang penyuluh non PNS, dan masing-masing penyuluh PNS 10 orang penyuluh PNS ini koordinator dari penyuluh ASN non PNS di kecamatan masing-masing. Baik, memanfaatkan waktu, saya serahkan kepada Bapak Kasih Dinas Islam Haji Samsul Bahri SAG untuk memberikan arahan. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al-mar'a faja'alahu lisanan nahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu illa billahi. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati rekan saya Ibu Sarifah Aziza LC selaku Ketua Pokjalu Kota Pontianak beserta seluruh Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh Islam PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu para penyuluh honorer di lingkungan Kota Pontianak dengan tugas kerja masing-masing ya yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan para pembimbing untuk menuju ke jalan surga. Amin. Insya Allah kalau Bapak Ibu yang membimbing orang untuk masuk surga, pasti yang membimbing juga akan pasti masuk. Dan insya Allah kita yang masuk di dalamnya juga akan masuk, digiring oleh Bapak Ibu selaku penyuluh. Maka kita sangat berbahagia. Kalau di haji, saya berbahagia dengan bertemu dengan Ibu Rahman, para calon-calon jemaah haji. Nah, kalau ini jauh lebih hikmat ya, karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang diberi tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Alhamdulillah pada kesempatan berbagai ini Allah izinkan kita bertemu di Aula Pemkot dalam rangka silaturahim perdana ya dengan saya selaku Kasih Dinas Islam yang baru berumur berapa hari ini.
Kemudian sholawat dan salam teriring mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pentingnya dari tadi pagi. Jadi tadi pagi mungkin agenda Bapak Ibu sangat padat ya, fantasyiru fil ard ya. Mungkin hari ini fantasyirunya finnaum mungkin ya. Ya. Mungkin jam-jam tidur ya kan. Nah, tapi saya coba bangunkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah latih mungkin tadi pagi beberapa hari lalu mungkin sudah menyuluh. Nah, saya minta izin nih untuk menyuluh Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, izin Bapak Ibu Ketua Pokjalu terutama dan seluruh Bapak Ibu ya yang sangat saya banggakan yang bisa hadir berkesempatan untuk bersilaturahim kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu 18 tambah ya ada beberapa hari lah, pokoknya baru beberapa hari lah, belum sampai sebulan lah. Maka saya mencoba mengagendakan yang pertama ini adalah silaturahim perdana dengan para penyuluh. Nah selanjutnya mungkin saya akan silaturahim dengan para penghulu sekota Pontianak juga. Dan insya Allah kalau Allah mengizinkan saya juga ingin takmir masjid itu juga akan ada silaturahim seperti ini. Mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan pertemuan kita ini. Amin. Saya sebelumnya sedikit cerita. Sebelum masuk ke Bimas Islam itu memang di PHU di sini lebih kurang 6 tahun. Sebelumnya dikasih pendidikan agama Islam dan pondok pesantren juga di Kota Pontianak. Mundur lagi sebelumnya 2010-13 itu di Buraya kebetulan menangani pendidikan agama Islam, pondok pesantren dan madrasah, jadi Pentis namanya. Nah mundur ke belakang 2003 sampai 2010 itu di Landak saya. Landak di zakat wakaf 2 tahun 2003-2005. Nah minalizim wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitrahnya ya, fitrahnya, dan kita memulai babak baru di awal Syawal ini 1440 Hijriah dengan aktivitas kembali. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini juga saya mungkin tidak terlalu panjang, hanya menyampaikan beberapa progres. Yang pertama kita berhalal bihalal ya pada kesempatan ini silaturahim. Jadi Bapak Ibu silakan saja menikmati duduknya. Kalau mau sampai tidur pun tidak apa-apa ya. Saya tidak masalah, asal jangan saya tidur. Ya. Kalau saya tidur, itu bermasalah bagi Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidur, saya tidak masalah ya. Karena saya di sini tidak khawatir karena ada perpanjangan, ada ketua Pujalu yang bertanggung jawab. Yang penting saya sudah menyampaikan di sini. Jadi ketika di akhirat saya ditanya oleh malaikat, apa yang kamu buat selama menjadi kasih Bimas Islam? Saya bilang saya sudah mengumpulkan para penyuluh. Pada hari ini malaikat saya bilang masalah sampai atau tidak sampai, nah itu tergantung Bapak Ibu. Jadi lepas dari susah saya ya. Jadi jangan untuk saya di akhirat, jangan untuk saya di akhirat bahwa kasih Bimas Islam tidak pernah mengumpulkan penyuluh. Nah ini buktinya. Kalau saya kasih Bimas sudah saya jelaskan tadi, tupoksi saya. Ya kan? Nah sekarang saya bertanya kepada penyuluh PNS, siapa yang bisa jawab apa definisi penyuluh? Itu menurut bahasa dari Direktorat Bimas Islam ya. Nah saya tidak menunjuk, saya ingin kepribadian. Siap-siap yang non PNS jawab pertanyaan kedua nanti. Ayo, biar saya sambil berdiri nih. Nah kalau tidak ada yang mau saya tunjuk nanti nih. Boleh. PNS ada berapa orang nih? 10. 1, 2, 3, 4, baru 5. Aduh. Itu di belakang saya bertanya. Oh, PDI. Silakan depan Bu. Silakan depannya. Di kursi dari siapa ini gratis, tidak perlu pakai nyari-nyari suara. Suara kursi sudah tersedia di sini. Nah, silakan mohon maaf nih Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh yang di suku Gurau, di PHU. Sila-sila jawab. Nah, coba kita dengarkan semua. Betul nggak? Apa kata beliau ini? Betul Daniel, mudah-mudahan bisa betul. Gimana? Saya baca ya kan? Ya, silakan. Penyuluh
agama PNS. Enggak, pokoknya penyuluh. Penyuluh agamanya. Pokoknya pai. Bukan pai. PAI. Seseorang yang diberi tugas. Satu. Yang kedua diberi tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan. Ya, terus? Terserah mau kepada masyarakat. Pokoknya dalam hal pembangunan dan keras gitu juga sebut ceramah keras gak sebut ceramah. Tapi jawab pertanyaan. Aku salah. Kalau mau ceramah dengan dia malu untuk pakai ya. Jadi sekali lagi. Orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Nah, lalu pembangunan dan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Oh, mantap semuanya. Jawabannya hampir mendekati. Bimbingan dan penyuluhan agama melalui bahasa agama. Anda bisa ngulang? Diberi tugas dan tanggung jawab. Ya. Informasi. Jadi itu bahasa agama, bahasa dari Pak Dirjen. Nah, kemudian ya pakai mic Bu. Urutan sistematis. Satu, fungsi informatif. Nama lo, tidak tahu. Dua, fungsi edukatif. Fungsi advokatif. Fungsi konsultatif. Hampir mendekati. Ada yang bisa menyempurnakan? Ya silakan Bu. Tadi dari merah pindah ke kuning. Ya. Silakan siap-siap yang hijau. Ada yang hijau. Tugas 4, tugas fungsi penyuluh, nama saya Megawati. Begal banyak ini. Kalau terpandang. Yaitu 4 fungsi penyuluh agama Islam, fungsi edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Seharusnya warna merah tadi. Edukatif, informatif, konsultatif, serta perlindungan terhadap masyarakat. Ya, masih betul, cuman belum berurut, belum tepat. Dari edukatif, pendidikan, konsultatif, advokatif, pembelaan, transformatif, dan menyusun bahan kegiatan penyuluhan. Nggak usah tepuk tangan. Ya, terima kasih. Dari Pak Dirjen Bima Islam ya, yang pertama fungsi fungsi 5 fungsi. Ini satu kita lambat nih, Bu Epa nih. Langsung ke depan ke samping Pak Usman nih. Mana Bu Mas Riyati tadi ya? Duduk di depan nih Bu. Jadi berdasarkan tugasnya itu tadi, maka penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang pertama, saya singkat ya, singkatannya IYK. IYK. Yang pertama adalah informatif. Betul? IYK. Jadi Bapak Ibu sebagai penyuluh agama Islam diharapkan untuk dapat menjadi informasi apapun yang berkembang di masyarakat itu segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi makanya dalam grup-grup itu jangan informasi-informasi kecelakaan, pembunuhan yang disampaikan, tapi informasi yang bersifat dakwah. Ya, informasi yang bersifat dakwah, apakah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Nah itu seperti itu yang disampaikan. Termasuk informasi-informasi yang berkembang, yang viral itu harus dikomunikasikan kepada kementerian agama dalam agama Islam. Itu yang pertama. Fungsi pendidikan, artinya ada bahasa-bahasa pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu selaku penyuluh di lingkungan masyarakat. Nah kemudian setelah itu konsultatif, rajin-rajin konsultasi dengan pihak-pihak Bimas Islam, Kemenak, dan antara satu penyuluh satu dengan penyuluh yang lain. Nah kemudian yang ketiga fungsi advokatif. Manakala
masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, bantuan hukum. Bapak Ibu juga harus bisa menjadi satu problem solving untuk bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, yang terakhir yang diminta muslimah tadi, administratif. Jadi setelah semua fungsi itu berjalan, maka yang terakhir adalah administratif. Artinya ada laporan. Nah, ini sudah diancam muslimah tadi itu. Lewat dari 15 hari setiap awal bulan, maka terancam Bapak Ibu tidak mendapatkan tunjangan. Kok saya nggak berani ancam itu. Kasihan Ibu. Tinggal kesadaran Bapak Ibu. Ya Bu ya. Jadi sampaikan nih. 4 kompetensi. Tadi 5 fungsi penyuluh agama Islam. Nah sekarang kompetensinya. Kompetensi apa itu Bapak Ibu? Kemampuan. Ya, ada 4 kemampuan. Apa kompetensinya? Penyuluh. Penyampaian. Yo, buka HP di belakang ini. Kalau bisa. Kemasyarakatan, ilmu matematika kalau perlu, ya. Itu kan kalau kita rujuk pada penemuan-penemuan semua ilmu itu kan semua orang-orang Islam semua. Nah, anehnya sekarang, ya, anehnya sekarang orang Islam hanya menuntut agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam, tapi ilmunya tidak dikawinkannya. Nah, oleh karena itu kompetensi substantif ini wajib dan harus dimiliki oleh Bapak Ibu selaku penyuluh agama Islam. Yang kedua, kompetensi apa? Metodologis. Nah, kemampuan menyampaikan dakwah secara efektif dan efisien. Nah, punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, makanya saya bilang, ingin saya sampaikan seperti ini. Ketika Bapak Ibu dilahirkan dalam keadaan suku Madura, ketika audien Bapak Ibu orang Madura, maka sampailah berbahasa Madura. Jangan bahasa Bugis disampaikannya. Tak nyambung. Pak Usman pun orang Bugis menyampaikan di hadapan masyarakat Madura ngomong Bugis, ya, mau nggak apa kata dia itu kata dia. Nah, tinggalkan Pak Usman. Ah, ketika jamaahnya orang Bugis, pakailah bahasa Bugis nih. Ketika bahasa orang masyarakat Jawa, pakailah bahasa Jawa. Ya kan? Nah, itulah kekayaan kita yang harus kita bina. Bukan kita benturkan suku-suku ini, tapi menjadi modal dasar termasuk Pak Damhuri. Ah, masyarakatnya orang Dayak kan lahir adil kata Lino bacura serap kata Gunata. Lupa dah bang harus. Udah jadi pemuda Islam lupa pula bahasa Dayak. Lupa ya kan? Jadi ini komunikasi yang baik ini bagian dari kompetensi metodologis, artinya cara supaya orang audien kita tuh senang memperhatikan kita. Maka ketika kita bicara, bagaimana orang tuh fokus. Contoh kayak tadi, saya pancing Bapak Ibu termasuk orang mau haji. Jangan karena udah mau haji orangnya baru nyampaikan haji. Jangan karena orang udah mau puasa baru nyampaikan informasi tentang puasa. Ya, enggak siap orang. Kita kadang-kadang penyuluh dakwah-dakwah kita sampainya seperti itu. Salah. Nah, begitu juga yang kawan-kawan, bapak-bapak yang menjadi khotib, itu juga kita harapkan bahasa-bahasa yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Saya kepingin sebetulnya, karena kalau di daerah lain Bapak Ibu, di provinsi lain itu, kalau misalkan khatib itu, audiennya orang Jawa, pas orang Jawa, ada yang berbahasa Jawa lebih enak. Pas di Padang, bahasa Padang. Saya di sini di Melayu ini belum pernah khatib menyampaikan dengan bahasa Melayu. Ada, kemarin ada sekali lah kalau salah saya dengar itu dari Habaib gitu. Coba kita mencoba ini, dan itu tak salah. Yang penting hukumnya tersampaikan. Ada bacaan ayat Quran, sholawatnya, ya kan? Ada duduk di antara dua mimbar. Nah itu salah satu tren untuk bagaimana orang bisa tertarik. Nah ini metodologis. Yang ketiga kompetensi sosial, ya. Nah di sini dibutuhkan kesalahan sosial Bapak Ibu. Artinya bagaimana Bapak Ibu bisa hadir di masyarakat ketika masyarakat butuh. Saya ini mau beruahan di kampung. Bapak Ibu harus siap menjadi orang yang bisa memimpin tahlil. Sekalipun Bapak Ibu tidak setuju dengan tahlil. Jadi kalau udah masuk di Kementerian Agama, penyuluh agama, mau tak mau Ibu harus ikut semua. Ya. Jangan. Ini penting Bapak Ibu. Saya mohon maaf di sini. Ya. Saya sangat senang melihat Bapak Ibu ketika hadir di sini berpakaian ala penyuluh agama Islam. Ya.
bolehlah, tidak apa-apa. Tapi besok-besok mau datang sini, layaknya Bapak Ibu hadir seperti di majelis taklim, ya. Ya karena penyuluhan agama Islam, Pak Bu, tentu jadi barometer, ya. Pertama dari sikap kita, dari bahasa kita, ya. Kita bersosialisasi di internal keluarga kita dulu, di RT kita, masyarakat, lebih-lebih di majelis taklim kita. Itu akan menjadi contoh Bapak Ibu. Maka saya harapkan Bapak Ibu ketika hadir di sini besok-besok maupun di lingkungan masyarakat ketika ada acara itu menjadi panutan, selalu berjilbab. Untuk Bapak, betul Ibu. Jangan nanti mohon maaf nih, tapi ini harus saya sampaikan, ya. Karena ini tugas saya. Saya tanya nanti di malaikat nanti di akhirat, ya. Ya mohon maaf nih, andai kata nih kita nih udah keburu-buru nih, ya ibu-ibu terutama nih ya, nanti bapak-bapaknya juga kena ya kan. Pergi ke pasar nih, saking nak keburu-buru atau nak tahu alasan apa, pakai tidur, pergi ke pasar pagi, Laboyan. Masyarakat lihat dia, nah itu kan si Anu. Mulai masyarakat membandingkan, ini kok penyuluh kok seperti ini. Nah nanti akan sampai itu laporannya ke mana? Pak Bu, ada penyuluh kita ibu ini di Tenggara, di Timur, pergi ke pasar tadi pakai tidur. Alhamdulillah. Itu satu. Ya, kalau pas penyuluh yang menengok penyuluh agama Islam laki-laki, jangan biarkan. Apa pula biar? Sedap. Buat rumah kita juga. Kawan Pak, kawan selingkuh. Ini hati-hati nih ya. Ini dia tak sepele, tapi ini penting. Ini performa kita, personal kita, kompetensi personal. Ya, penampilan kita. Nah, begitu juga ibu-ibu tolong sering perhatikan, jangan menjadi orang yang menjadi teladan yang tak baik. Contoh misalnya di perempatan di traffic light, saya sering melihat ibu-ibu bergoncengan anak 2-3 orang melanggar lampu merah. Lewat ya. Ini juga menjadi satu perhatian kita. Bapak Ibu sebagai penyuluh harus menjadi contoh teladan, pakailah helm. Udahlah gonceng anak 2-3 orang sampai 4 orang, melanggar lampu merah lagi, cukup bayangkan. Nah, mestinya kita menjadi contoh orang yang lain. Kita nunggulah sebentar, paling 2-3 menit nunggu lampu merah itu menjadi hijau. Tapi keselamatan kita. Nah, bapak-bapak juga gitu. Ya, saya mohon maafkan lah ya. Saya mohon maaf, saya sampaikan di sini. Saya besok berharap Bapak Ibu hadir di sini dengan berpakaian lengkap lah ala penyuluh agama Islam ya. Ya mungkin idealnya seperti apa nih Ji? Ya, mungkin idealnya yang soko putih, soko hitam, berpakaian Muslim. Tidak berpakaian lengan pendek ya. Mau batik silakan, mau musliman mau pakaian mojo Shanghai koko boleh. Nah, celana kain lah, jangan berlepis. Pakai sepatu lah, janganlah bersendal. Aduh, ini kompetensi personal. Ini wajib saya sampaikan. Kadang-kadang kita anggap sepele itu. Ya. Mohon maaf nih, ini untuk menjaga wibawa Bapak Ibu. Saya sayang Bapak Ibu ini ya. Ya. Nah, tapi sayang dalam arti ada yang lebih cinta daripada Ibu kan. Nah, berani nggak saya kok sayang kan. Nah, terus tadi ada ponakan saya belah sini nih nanti di bengkel ini ponakan saya nih Bu. Saya pun tidak tahu ini bukan saya masukannya ya. Saya masuk di Islam udah ada di sini. Anak sepupu saya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jangan juga karena merasa bapak-bapak tidak terlalu penting untuk menjaga aurat, pergi ke pasar juga sama. Ngantar ibunya bukan penyuluh, tapi bapaknya penyuluh, pakai celana pendek. Itu sama juga tidak baik. Berkaos misalnya. Saya sampaikan ini penting Bapak Ibu. Jadi tolong besok-besok ini dianggap sepele, tapi perlu perhatikan. Jadi artinya apa? Kehadiran kita dilihat orang, diukur orang bukan hanya pada saat kita hadir di pengajian. Dimanapun kita berada, orang Kementerian Agama, orang penyuluh agama itu tetap menjadi sorotan.
Ya, ketika kita bersikap tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Nah ini, tolong juga Bapak Ibu, ya kita kadang-kadang sering melihat ustaz-ustaz kita nih, tidak tahu lah, polisi pun tak berani menegur. Kalau udah ustaz pakai songkok, pakai sarung di tengah-tengah jalan raya, tidak ada berani menegur. Tidak pakai helm padahal tuh, cuma pakai sarung. Tapi sebenarnya secara kenegaraan kita salah kan? Salah kita. Kita anggap enteng itu. Nah, apa susahnya? Songkok buka dulu pakai helm. Udah sampai di sini kita baru ini. Nah, nanti tengok balik nanti ini. Tahu nanti ini ada yang nak pakai helm datang ke sini. Hanya menandakan songkok. Bersuluhlah dengan baik di masyarakat, sampaikan bahasa-bahasa agama dengan baik, dengan bahasa-bahasa agama, bahasa-bahasa persuasif, bahasa-bahasa kekeluargaan. Jangan justru malah menimbulkan pro kontra, menimbulkan persoalan-persoalan baru yang justru akan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, kita menjadi problem solving, menjadi orang yang bisa memecahkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, jelas Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang memimpin kami di surga. Amin.